Nabi Ilyasa, alaihi salam, adalah anak dari Safet dan penerus Nabi Ilyas. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, ia menuliskan silsilah Nabi Ilyasa, melalui ayahnya yang bernama Utub, sampai kepada keturunan Nabi Harun alaihi salam. Ilyasa, sekitar 885-795 sebelum Masehi, adalah seorang nabi yang tertera dalam Al-Quran dan juga dianggap nabi oleh umat Yahudi dan Kristen. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 830 sebelum Masehi, dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan orang-orang Amoria di Panyas, Syam. Ia wafat di Palestina dan namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-An'am dan surah Sa'ad. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat, di masanya, surat Al-An'am. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surat Sa'ad. Nabi Ilyasa adalah nabi selanjutnya untuk bangsa Israel. Dia menghadapi sikap penyangkalan raja dan ratu Israel terhadap agama sepeninggal Ilyas. Al-Yasa menunjukkan banyak mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tapi mereka malah menyebutnya tukang sihir, sama seperti ketika mereka menyebut Nabi Ilyas sebelumnya. Mereka terus membangkang sepanjang hidup Nabi Ilyasa. Setelah beberapa lama, bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Assyria. Kemudian bangsa ini menghancurkan kuil gunung dan menyebabkan kerusakan parah di Syam. Nama Nabi Ilyasa disebut dalam kisah Nabi Ilyas, saat Rasul itu dikejar-kejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Maka besar kemungkinan Nabi Ilyasa juga tinggal di seputar lembah sungai Jordan. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi di rumahnya, Nabi Ilyasa masih seorang belia. Saat itu ia tengah menderita sakit, kemudian Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Nabi Ilyasa pun menjadi anak angkat Ilyas yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Nabi Ilyasa melanjutkan tugas kenabian tersebut begitu Ilyas wafat. Nabi Ilyasa melanjutkan misi ayah angkatnya, agar kaumnya kembali taat kepada ajaran Allah. Nabi Ilyasa kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Itu terjadi tak lama setelah Ilyas wafat. Padahal masyarakat lembah sungai Yordania itu sempat mengikuti seruan Ilyas agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Pada kalangan itulah Ilyasa tak lelah menyeru ke jalan kebaikan. Dikisahkan bahwa mereka tetap tak mau mendengar seruan Nabi Ilyasa, dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa.